agama dan perkembangan ekonomi. Tahukah kamu apa itu agama? Nah, mari simak penjelasan berikut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang disertai dengan tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia lainnya ataupun dengan lingkungan. Pengertian agama adalah tata cara yang mengatur peribadahan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata cara yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, serta manusia dengan lingkungannya yang merupakan bagian dari makhluk ciptaan Tuhan. Lalu, apakah yang dimaksud dengan ekonomi? Secara etimologi, istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang terdiri dari kata oikos, yang berarti rumah tangga, dan nomos berarti aturan. Kata oikonomia mengandung arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga. Bagaimana peran agama dalam meningkatkan ekonomi? Hubungan antara agama dan ekonomi memang sangat erat sekali. Agama adalah landasan untuk melakukan ekonomi dengan baik. Agama dapat mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam ekonomi yang sangat banyak sekali terjadi di dunia nyata. Dan agama juga harus menjadi landasan yang kuat bagi ekonomi. Apa yang dimaksud dengan keagamaan ekonomi? Ekonomi agama menyangkut penerapan teknik ekonomi untuk studi agama dan hubungan antara perilaku ekonomi dan agama. Hubungan antara agama dan perilaku ekonomi pertama kali diidentifikasi oleh Max Weber yang menghubungkan munculnya kapitalisme modern dengan landasan ekonomi yang kuat. Hubungan antara agama dan ekonomi memang sangat erat sekali. Agama adalah landasan untuk melakukan ekonomi dengan baik. Agama dapat mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam ekonomi yang sangat banyak sekali terjadi di dunia nyata, dan agama harus menjadi landasan yang kuat bagi ekonomi. Fungsi agama. Yang pertama, agama dapat menghidupkan nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat. Agama dapat memberikan kekuatan dalam memikul penderitaan hidup. Yang ketiga, agama dapat menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan. Yang keempat, agama juga berperan dalam mendorong atas kemajuan ilmu pengetahuan. Agama tidak hanya berhubungan dengan hal yang sakral, suci, maupun gaib, melainkan juga memperhatikan dalam hal ekonomi. Agama juga menjadi landasan aktivitas ekonomi supaya bisa mencegah terjadinya kecurangan. 4. Teori pertumbuhan ekonomi. 1. Teori klasik, 2. Teori neoklasik, 3. Teori historis, 4. Teori pertumbuhan ekonomi modern. 1. Teori klasik. Teori pertumbuhan ekonomi klasik beranggapan bahwa suatu negara akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi seiring bertambahnya populasi serta sumber daya yang semakin terbatas. Yang kedua, teori neoklasik. Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik menjelaskan faktor pertumbuhan ekonomi negara dapat stabil dengan 3 komponen penting, yaitu tenaga kerja, modal, dan teknologi. Yang ketiga, teori historis. Teori pertumbuhan ekonomi historis fokus melihat proses perkembangan ekonomi dari tahap prasejarah hingga industri dan masyarakat dunia yang memiliki tingkat konsumsi yang tinggi. Dan yang terakhir, teori pertumbuhan ekonomi modern. Teori ini didukung oleh Walt Whitman Rostow dalam bukunya The Strengths of Economic Growth yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi 5 tahap.